Bab 3225. Sombong di depanku. Penguasa tiada batas sekarang tampak sangat marah. Tanpa basa-basi, penguasa tiada batas mengetuk ringan kaki kanannya. Seluruh ruang ilusi langsung bergetar hebat, dan berbagai retakan ruang waktu terjadi. Pada saat itu, suara terkejut terdengar dari dalam ruang ilusi, "Siapa kamu?" Penguasa tiada batas tidak berkata apa-apa dan dengan satu gerakan tangan, dia menangkap sesuatu. Bang! Ruang waktu mendadak meledak, dan bayangan ilusi langsung ditarik keluar oleh tangan besar. Bayangan itu adalah Tian Dao sendiri. Penguasa tiada batas menatap bayangan ilusi yang sangat ketakutan di depannya. "Kamu terlalu sombong." Tian Dao gemetar, "Siapa kamu?" Penguasa tiada batas tidak menunjukkan ekspresi. Apa yang terjadi dengan sekte Taoisme ini? Tian Dao ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu adalah..." Penguasa tiada batas mengernyitkan kening, dan dengan satu pukulan tangannya, sret, bayangan itu langsung terkena kekuatan yang mengerikan. Sekejap, seluruh Tian Dao bergetar hebat, berubah menjadi ilusi. Tian Dao segera memohon, "Tolong, ampun." Penguasa tiada batas menatap Tian Dao, "Apa yang terjadi di sini?" Tian Dao ragu sejenak, lalu berkata, "Siapa kamu?" Mendengar perkataan Tian Dao, Mileye mendadak kehilangan kata-kata. Tian Dao ini sungguh luar biasa. Bahkan ketika hampir dipukul mati, dia masih belum menyadari situasinya. Penguasa tiada batas menatap Tian Dao tanpa berkata apa-apa, tetapi matanya sangat dingin. Pada saat itu, Tian Dao cepat berkata, "Kamu, ini berkaitan dengan kekaisaran kuno. Aku tidak berani banyak bicara." Penguasa tiada batas tidak menunjukkan ekspresi. "Aku akan bertanya lagi. Jika kamu terus mengelak, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini." Tian Dao segera berkata, "Pada masa itu, sekte Taoisme dan kekaisaran kuno terlibat pertempuran dan sekte Taoisme dihancurkan oleh kekaisaran kuno." Penguasa tiada batas mengernyitkan kening, "Tidak mungkin. Sekte Taoisme memiliki formasi besar dan senjata ilahi, bagaimana mungkin dihancurkan oleh kekaisaran kuno?" Tian Dao tersenyum pahit, "Itu benar. Dalam pertempuran itu, kekaisaran kuno mendatangkan hampir 10.000 pasukan berkuda kuno. Mereka bertempur melawan sekte Taoisme selama berbulan-bulan dan pada akhirnya, dengan bantuan sekte bulan baru, kekaisaran kuno berhasil menghancurkan sekte Taoisme." Mileye mengerutkan kening sedikit, "Sekte bulan baru?" Tian Dao mengangguk, "Sekte terbesar di dunia baru. Pemimpin sekte adalah ibu angkat bulan baru. Sangat menakutkan." Mileye mengarahkan pandangannya ke arah penguasa tiada batas, lalu berkata, "Bagaimana perbandingannya dengan dia?" Tian Dao segera menjadi bingung. "Sialan, bocah ini sangat nakal." Pada saat itu, penguasa tiada batas dengan suara yang dalam berkata, "Mereka bersekutu untuk menghancurkan sekte Taoisme." Tian Dao mengangguk sedikit, "Ya." Penguasa tiada batas bertanya lagi, "Pada saat itu, sekte Taoisme menggunakan formasi besar mereka?" Tian Dao mengangguk, "Sekte Taoisme telah menggunakan ketiga kartu as mereka, yaitu formasi Dao, api Dao, dan prajurit Dao. Namun, tetap tidak bisa mengalahkan mereka." Penguasa tiada batas berkata dengan lembut, "Begitu kejam." Tian Dao berkata dengan cepat, "Sangat sulit, terutama saat ibu bulan baru dan kaisar kuno negara yang kuat saling bertarung. Kedua orang ini sangat menakutkan. Dan ada pasukan berkuda roh dari kota kuno." Mendadak, Mileye menatap Tian Dao, "Kamu juga anggota sekte Taoisme kan?" Tian Dao ragu sejenak, lalu mengangguk, "Ini bisa dibilang begitu." Mileye tersenyum, "Kamu menyerah?" Tian Dao wajahnya mendadak berubah agak tidak enak,
Orang yang tahu situasinya adalah orang yang bijak, bukan? Mileye serius, kamu tidak takut kepada Tuan Besar Kebenaran Agung? Tian Dao menghela nafas pelan, Tuan Besar Kebenaran Agung sudah tidak ada lagi. Mileye mengerutkan kening, tidak ada lagi. Tian Dao melihat Mileye dengan tatapan, apakah kamu tidak tahu? Tuan Besar Kebenaran Agung sudah mati. Mileye mengedipkan mata, kamu yakin? Tian Dao berkata, semua orang mengatakan seperti itu. Mileye tanpa kata, Tuan Besar Kebenaran Agung sudah tiada. Siapa yang menyebarkan berita ini? Tian Dao ragu sejenak, lalu berkata, siapakah yang mulia ini? Mileye dengan tenang menjawab, aku adalah Mileye. Tian Dao menggeleng, tidak pernah mendengarnya. Mileye dengan tenang berkata, pantas saja kamu akan dipukul. Tian Dao, penguasa tiada batas mendadak berkata, jadi, apakah ini berarti bahwa api Dao dan segala sesuatu dari sekte Taoisme telah jatuh ke tangan Kaisar Kuno dan sekte Bulan Baru? Tian Dao mengangguk, ya. Penguasa tiada batas mengerutkan kening. Pada saat itu, Mileye mendadak berkata, penguasa tiada batas, apakah kamu ingin api Dao itu? Penguasa tiada batas setelah beberapa saat terdiam, lalu berkata, api ini memiliki fungsi khusus. Mileye agak penasaran, fungsi apa? Penguasa tiada batas melihat Mileye, api ini adalah api jantung alam semesta, diolah oleh Tuan Besar Kebenaran Agung menjadi cahaya pencerahan Taoisme untuk memasuki dimensi 0 derajat, kita perlu api ini. Mileye mengerutkan kening, apa itu ruang waktu 0? Penguasa tiada batas berkata, sejenis dimensi khusus. Mileye bertanya, bagaimana dimensi khusus itu? Penguasa tiada batas melihat Mileye, bisakah kamu tanyakan pada adik perempuanmu? Mileye. Pada saat itu, Tian Dao yang berada di samping melihat kedua orang tersebut, lalu bertanya, kalian berdua berasal dari luar? Mileye mengangguk, ya. Tian Dao ragu sejenak, lalu bertanya lagi, apakah kalian dari sekte Taoisme? Mileye mengangguk, sambil tersenyum, ya. Tian Dao terdiam. Sekte Taoisme. Penguasa tiada batas mendadak berkata, apakah kamu tahu apakah api Dao itu berada di Kaisar Kuno atau di sekte Bulan Baru? Tian Dao dengan serius berkata, tidak tahu. Penguasa tiada batas hendak bicara, namun pada saat itu, lebih dari 10 hembusan napas kuat yang menakutkan mendadak menyerang dari langit. Merasa hembusan-hembusan itu, wajah Tian Dao seketika berubah. Ini adalah ahli kuat dari Kaisar Kuno. Mileye memalingkan kepala untuk melihat langit, di mana seorang pria paruh baya berpakaian putih muncul dan di belakang pria paruh baya berpakaian putih itu, ada 12 orang berjubah hitam. Pria paruh baya berpakaian putih menatap penguasa tiada batas, tidak disangka kita bisa bertemu begitu cepat, ya. Penguasa tiada batas mendadak menghilang dari tempatnya dan di langit, mata pria paruh baya berpakaian putih itu mendadak menyusut, berani sekali. Klik. Suara itu mendadak terhenti, karena seorang tangan langsung mencengkeram lehernya. Di hadapan semua orang, penguasa tiada batas mendadak melemparkan pria paruh baya berpakaian putih itu. Boom! Pria paruh baya berpakaian putih itu langsung dilemparkan ke ribuan kaki jauhnya, kemudian roh dan jiwanya binasa. Melihat adegan ini, Tian Dao terpaku. Sialan! Sebegitu kejamnya. Sementara itu, orang-orang berjubah hitam yang mengikuti pria berpakaian putih itu juga terpaku, tidak menyangka orang di depan mereka berani membunuh orang dari Kaisar Kuno. Apakah dia sedang bersikap begitu berani? Saat itu, pemimpin orang berjubah hitam berbicara dengan suara berat, kamu. Penguasa tiada batas mendadak memberikan pukulan. Boom!
Ketika orang berjubah hitam belum selesai berbicara, seluruh tubuhnya hancur oleh kekuatan yang menakutkan. Penguasa tiada batas tidak berhenti di situ, melainkan dengan satu sapuan lengan, seketika, seolah-olah gelombang ruang waktu melanda. Boom! Di tengah lapangan, orang-orang berjubah hitam itu seketika terhapus. Lapangan kembali tenang. Di sampingnya, Tian Dao menggeram di tenggorokannya, wajahnya penuh dengan ketakutan. Mereka semua mati. Milei Ye tersenyum, bagus, bukan? Tian Dao secara refleks mengangguk. Milei Ye melihat ke arah penguasa tiada batas yang tampak muram, lalu bertanya, masih ada yang hidup dari sekte Taoisme? Tian Dao menggeleng, sepertinya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Milei Ye mengerutkan kening, jadi seluruh sekte Taoisme telah dibantai. Tian Dao mengangguk, mereka pasti tidak akan meninggalkan masalah di belakang. Milei Ye melihat sekeliling, menggelengkan kepala, pemilik kebenaran agung ini memang kejam. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia pasti bisa menyelamatkan sekte Taoisme, tetapi pihak lain memilih untuk tidak membantu. Pada saat itu, penguasa tiada batas mendadak berkata, apa kamu akan pergi ke Kaisar kuno? Milei Ye menatap penguasa tiada batas dan penguasa tiada batas dengan tenang berkata, kamu akan selalu menjadi stempel Dao, yang bertanggung jawab atas sekte Taoisme. Sekte Taoisme telah hancur dan kamu memiliki tanggung jawab untuk membalas dendam. Milei Ye menggelengkan kepala, jangan coba memaksa moral padaku. Penguasa tiada batas menatap Milei Ye, apakah kamu akan membiarkan begitu saja? Milei Ye memandang Tian Dao yang berdiri di sampingnya, berapa lama yang lalu sekte Taoisme dihancurkan? Tian Dao dengan serius berkata, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Milei Ye menggeleng, sengketa yang terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu, aku tidak akan memaksakan diri untuk mengatasi. Sambil berkata demikian, ia menoleh ke arah penguasa tiada batas, jika kamu ingin api Dao, silakan cari Kaisar kuno, aku tidak tertarik pada api Dao. Penguasa tiada batas menggeleng, kamu belum memahami dengan jelas. Kamu adalah stempel Dao, merupakan orang dari sekte Taoisme. Kaisar kuno tidak mungkin membiarkanmu begitu saja. Suatu saat kalian berdua pasti akan bertarung. Milei Ye mendadak tersenyum, penguasa tiada batas, ini bukan gayamu yang sebenarnya, bukan? Penguasa tiada batas merengutkan kening, apa maksudmu? Milei Ye melihat ke arah penguasa tiada batas, jika dulu, pasti kamu tidak akan mencariku, tetapi langsung menuju Kaisar kuno. Sekarang, kamu malah mencoba menarikku ke dalam situasi ini tidak biasa. Penguasa tiada batas terdiam. Milei Ye tertawa, apakah Kaisar kuno adalah batasmu sekarang? Penguasa tiada batas melihat Milei Ye, lalu berkata, apa pendapatmu? Milei Ye berdiam. Intuisinya memberitahu dia bahwa batasan penguasa tiada batas seharusnya tidak terletak di alam ini. Jika lawan tidak takut pada Kaisar kuno, mengapa dia khawatir tentang sesuatu? Milei Ye waspada dalam hatinya. Penguasa tiada batas tidak sembarangan. Pada saat itu, langit sekali lagi menunjukkan aura yang kuat. Aura kali ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan para individu berjubah hitam sebelumnya. Ini adalah seorang kuat yang benar-benar datang. Namun, ekspresi wajah Tian Dao seketika berubah. Dia adalah salah satu dari 9 warrior Kaisar kuno. Di langit, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi berjalan keluar dengan perlahan. Begitu dia muncul, momentum pembunuhan yang kuat seketika melanda dari langit, menyebabkan ruang waktu di sekitarnya membusuk, tidak mampu menahan kekuatan ini. Milei Ye memandang pria itu, tak bisa tidak mengakui bahwa dia adalah seorang master yang kuat. Terutama dengan momentum pembunuhan yang dia bawa, ini pasti seorang pejuang berpengalaman.
Tiandao memandang Mileye dan penguasa tiada batas di sampingnya, dengan hati-hati menyimpulkan situasinya. Di langit, mata pria parubaya itu langsung tertuju pada penguasa tiada batas. Pendatang, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh Master Kaisar kuno kami? Penguasa tiada batas memandang pria itu. Apakah Kaisar kuno negara ini benar-benar tidak memiliki orang yang bisa diandalkan? Mereka mengirimkan seseorang seperti dirimu. Mendengar itu, pria parubaya itu mendadak menunjukkan senyuman yang kejam. Cukup sombong, aku harap tulangmu sama kerasnya dengan mulutmu. Setelah berkata demikian, dia meraih tangan kanannya dengan mendadak dan kekuatan yang mengerikan seketika terkumpul dari langit. Namun, pada saat itu juga, penguasa tiada batas mendadak menghilang dari tempatnya. Dor! Mendadak muncul sebuah jurang ribuan meter di antara langit dan bumi. Sementara itu, di mata terkejut Tiandao, kepala pria parubaya itu langsung terlempar dan darah segar seperti air pancuran menyiram dari langit. Penguasa tiada batas turun dengan perlahan. Dia melihat dengan dingin pada mayat pria parubaya itu, berani bersikap arogan di depanku. Apakah kamu mengira dirimu raja pengandal dukungan? Mileye bersambung.